Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, kembali ke kanal Pade Sambal. Video kali ini cukup seru ya, tapi kita harus menontonnya dengan bijaksana karena ini cukup mengundang emosi ya. Tapi dari video ini bisa menjadi suatu pelajaran buat kita semua, bagaimana kalau kita merantau, kita pun harus paham dengan hukum-hukum yang berlaku. Oke, kita langsung aja videonya ya. Gelap ini videonya. Oh, itu dia. Oh, ini direkam sembunyi-sembunyi ini. Wah, keterlaluan ini ya. お前さ、何がごめんなさいだよ。お前人にな、手切ってなんでこれ。お前何これ。お前何人に手切ったよな。何がわかりません。じゃあ仕事も来なくていいよ。 Bentar ya teman-teman. Kejadian seperti ini ya memang resiko ya ketika kita kerja dimanapun, bahkan di dalam negeri pun ada juga seperti ini. Cuman suasananya akan berbeda ketika kita merantau ke negara lain ya. Tentu ada yang namanya sensitivitas ya di dalam hal kejadian-kejadian seperti ini. てめえ仕事も来なくていいからな。やんなくていいよ。これ何てめえの手に切れたんだけど。何これ。ああいいんじゃねえか、本当に。おい。すみませんでした。何が見てなきゃ走んない。見てなきゃ走んなくていいんですか。おい。すみません。すいませんじゃねえよ。おい。すみません。もういいわ、しょうがない。来なくていいから。肌の後ろに乗ってくるのも悪いことだから。分かった。じゃあ切るべえな。いや、てめえ切るべえな。ああ本当にすみません。すすいませんじゃねえよ。みませんでした。てめえさ、いいんじゃねえぞ。あれ、痛い。痛いよ、痛くしてるんだから。痛くしてんだから当たり前じゃん。すみませんでした。何あ何何痛くしてんのが当たり前だよね。痛いぞ。本当に。 Wah, serem nih bosnya kayak gini. てめえいいんじゃねえぞ、すみませんでした。本当に。はいじゃあいいわ、下から来なくていいよ。いけねえのことじゃ Ya ん。 Allah, じゃあどうぞ。聞いててよ。 ditonjok. もう聞いててるんだよ。本当にすみませんでした。今別にじゃねえや。聞いててるんだよ。ほら。聞いててな。すみません。ねえ、あなたのせい。ごめんなさい。ごめんなさいじゃねえよ。本当に。なんでお前さ、仕事覚えないの。頭バカな。 Tapi teman-teman, kenapa yang lainnya itu kan kelihatannya ada yang rekam satu orang, terus di belakang yang baju biru, bosnya itu kan ada orang lain juga. Kok pada diem ya, nggak ada yang nolongin gitu loh. 本当に。じゃあ明日から仕事なしで16万5千持ってきてね。わかった。ないです。あなたの仕事ありません。わかった。ないです。あなたは私の日にだとマイナスです。マイナス、わかります？こっちプラス。あなたマイナス。
プラマイゼロ。わかる？すみません。うん、じゃあ、いや、なし。ないです。帰ってください。インドネシア。帰って。外で寝る？Ini temannya yang ngerekam juga khawatir ya, makanya dia ngerekamnya sembunyi-sembunyi nih, nggak ketahuan gitu ya. Kalau ketahuan udah lain cerita ini ya. じゃあ帰ろう。インドネシア帰ろう。インドネシア帰るか指落とすかどっちかだな。分かった？ごめんなさい。ああ、ごめんなさい、すまねえ。ごめんなさい、すまね本当に社長。え。すまねえんだよ。どっちだ？すみませんでしどったちだよね。すみませんでした。おい、本当にすみませんでした。何がすいませんの？全部じゃと。すいません、すまねえんだよ。てめえにはすいませんしかわかんねえんか。わかります、社長。ごめんなさいって言葉がねえのか、おめえには。本当にごめんなさい、社長。本当にっていうことは嘘つきだからね。いえ、社長。レイヤーボーイ。なあ、本当にって言ってる時は嘘つきなんだよ。ああ、本当にごめんなさい。お前さ、ふざけたこと言ってんじゃねえぞ、本当に。おい、何？私の足、嫌だ。痛いじゃと。嫌だ。離さない。絶対離さない。逃げるから。いえ、社長。逃げるから本当に。いえ、じゃあお前これで練習しろよ。早く。何ですか？土下座。なんだっけ。痛いじゃと。痛いじゃねえんだよ。痛くしてんだよ。当たり前じゃん。お前が逃げるから。いえ、社長。逃げるから。ガラスも割ったしね。逃げるから。いえ、社じゃあ何？長。本当に社長。うん。なあ、本当にごめんなさい。いい国のこと言ってんじゃないぞ。本当にごめんなさい。なんでお前天才をそうやって分かるか。分かる？私の足が。私の足がじゃないんだよ。ねえ。なんで携帯渡されてないか分かる？分かるか？分からないんだったらもっと痛くするぞ。うん痛い。どっちがいい？これ落とされてこうやって。いえ、いえ。ああ。じゃあなんで分かる？携帯渡されてないか。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelku. Sebentar ya teman-teman. Di Jepang aja yang mempunyai perlindungan terhadap PMI yang cukup baik, kejadian-kejadian majikan seperti ini aja ada gitu loh. Apalagi di negara-negara lain yang memang pengelolaan dan perlindungan terhadap PMI itu masih jauh dari baik ya dikatakan, itu akan banyak sekali ceritanya ya. Nah, oke, kita lanjut dulu videonya ya. Kaki mundur, salam bercocok tanam dan Bermantap. wih, pokoknya tiada hari tanpa bercocok tanam dan bermantap-mantapan guys. Nah, kali ini kita pengen klarifikasi tentang video kemarin. Dan itu bukan diada-ada ya, itu real kejadian guys. Buat teman-teman yang belum nonton ini videonya, ini bener-bener video kekerasan tentang pengancaman pembunuhan. Dan ini sudah memasuki tindak kejahatan. Cuman karena kita masnya ini lagi baru kan, lagi baru, jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi karena alhamdulillah sekarang udah dapat perusahaan baru ya, udah aku cariin, alhamdulillah dapat perusahaan baru dan udah kerja betah dan bosnya baik. Nah, sebelum itu kita balik lagi ke belakang, kita tanya-tanya dulu sama masnya, namanya, asalnya, terus ke Jepang itu kenapa, berangkatnya dari LPK mana, biayanya berapa, secara singkat aja, terus pengalaman yang tidak mengenakan di Jepang hingga sampai ke hampir ke pembunuhan ya. Tapi alhamdulillah masih sehat ya sekarang ya. Alhamdulillah. Oke, Mas. Tolong perkenalkan dulu namanya, Mas. Baik,
Perkenalkan, nama saya Muhammad Soli. Hmm. Saya berasal dari Salatiga, tapi bagian bawahnya di Sama aja soal Ya, itu sama. foto Salatiga. mau bawah, tengah, atas, pinggir ya sama aja. dan saya alumni dari LPK Kenogakuen. Berasal dari LPK Kenogakuen. Ke Jepang pada tahun berapa itu? 2024 ya? 2023. 2023 ke Jepang ya? 24. Ke Jepangnya tahun 2004 dari LPK Kenogakuen di Baweng, biaya sekitar Sekitar kalau dari nol ya masih sekitar 45 lah. biaya sekitar 45 jutaan, terus berangkat ke Jepang memilih job pertanian. Langsung ke Nah, kronologi ketika sampean kerja di pertanian Jepang itu gimana? Newcomer ya, newcomer belum ada pengalaman. Kalau fisik yang insya Allah kuat ya. Tapi dengan perusahaan yang tidak bagus itu seperti apa? Pertama kali sampean datang. Dan ini ceritanya kan dari perusahaannya itu kedatangan dua newcomers kan, aku sama temanku Barengan ya. barengan. Itu pas apa namanya, pertama pas datang ya kayak kita aja satu ke satunya itu dia kelihatan biasa sih, kelihatan baik, ya tawa-tawa gitu kan, satu nanyain apa kayak silsilah keluarga atau gimana lah. Perhatian gitu ya. Nah terus dan singkat cerita ke pas hari kerjanya mas, hari kerjanya itu kita nggak diajarin langsung sama Satsunya, jadi kita diajarinnya sama senpai. Senpai kan ada dua orang Indonesia sama Bangladesh satu. Dan itu senpai kan nggak bisa ngajarin kita sedetail mungkin kan. Nah ya yang dia kerjakan kayak gini ya kita harus kayak gini gitu kan. Dan karena nggak ada pengalaman mungkin kan, kita ada yang salah mungkin ukurannya kurang pas atau gimana, itu udah kena marah, kena lempar apa namanya, teror yang dilempar ke kita lah, kena tonton ininya lah gitu lah. Dan apa namanya itu sering di apa dibully, disuruh pulang belum waktunya. Jadi kerja itu nggak sampai full sama senpai-nya gitu ya. Jadi mungkin senpai kerja seharian tapi masnya setengah hari gitu ya. Pokoknya setengah hari atau enggak nyampe setengah hari. Dan kalau soal QK atau istirahat sama Ohiru itu, kalau kita kan berangkat kerja dari mulai kerja dari jam 5 ya mas, itu sampai jam 12 kalau belum selesai, kalau menurut Sasanya belum selesai itu kita nggak boleh istirahat sampai jam 1 sampai jam 1 ini belum boleh istirahat. Padahal musim panas itu di sana nyampe 40 derajat itu mas. Wow, panas Di banget. dalam muak. Jadi apa ya, senpai juga apa kelihatan kayak ya lelah aja kan ya mas, apalagi kita yang baru gitu ya. Yang baru ya kalau kelihatan lelah tetap kelihatan dari mukanya kan. Pasti. Nah, dan nggak pingsan aja udah alhamdulillah itu. nggak pingsan aja udah hebat kan mental kita kan. Nah terus apa namanya, dan itu juga aku kesalahan pakai botol minum yang kecil, dan minumnya itu kurang. Itu udah langsung dimarahin juga sama Satsunya. Kalau musim panas tuh minimal segini lah. Ini aja kurang Masih kurang itu. Suruh bawanya itu malah habis dimarahin itu suruh bawa 6 liter aku. Dan itu pas hari pertama itu nggak kerja full aku mas. Tapi udah dimarahin itu hari pertama. Udah dimain tangan. Udah lempar terong. Iya. Tuh guys, baru hari pertama nggak punya pengalaman aja udah dilempar pakai terong, udah digini juga. Udah dicengkeweng kayak gini. Itu hari pertama ya. Nah, udah berat itu, udah berasa di penjara itu hari pertama itu. Udah kerja berat. Cuaca panas nggak pingsan pun udah alhamdulillah ya. Ini udah main kekerasan tuh. Nah, terus dan itu apa namanya, bilang kenapa kerjamu nggak bisa kayak senpaimu gitu kan. Terus kita mau bilang kalau kita nggak ada pengalaman gitu kan, belum ada pengalaman, jadi mohon apa namanya pengertiannya gitulah. Tapi malah makin marah dia, makin marah, nggak terima. Iyalah, siapapun yang
baru pertama kerja disuruh sama senpai-nya tetap nggak bisa gitu. Pasti ada perbedaan gitu. Dan itu setiap malam itu dia pasti ke Apato, Mas. Setiap malam dia datang ke rumah tempat tinggalmu. Tempat tinggal aku. Ngapain tuh? Dia pasti kalau ke Apato itu bau apa namanya? Bau alkohol kan. Mabuk ya. Habis mabuk kan dia. Pasti ke situ mau marah-marah lah, apa namanya? Tadi kerjanya kenapa gini gitu. Pokoknya dicari aja. Satu hari nggak marah itu nggak Afdol lah ya. Harus marah dulu ya, Harus marah sambil dulu. mabuk ya. Tuh stres itu. Dia psikopat kayaknya itu orang itu. masih muda juga sih, Mas. Sekitar 37 Ya, pelampiasan kali ya, karena mabok terus ya ada masalah seperti itu, ya sudah ada pelampiasannya. Bujang lagi ya. Masih bujang lagi. Dan apa namanya ya? Itu tuh nggak berlaku ke apa namanya, kalau jam istirahat itu nggak berlaku buat koi, buat semua. Buat semua. Buat Mau semua. senior, junior kena. Kena. Sama. sama dan sering main tangan lah gitu, Mas. Main Intinya tangan. main tangan sama kalau teriak, kalau marah-marah teriak-teriak gitu. Jadi ya kalian tahu sendiri kan di video ini kan kalau marah itu teriak-teriak gitu kan. Terus main mukul juga main gitu ya. mukul. Jadi di video ini bener-bener guys, real beliau itu posisi gimana tuh? Dia datang malam-malam tuh gimana tuh? Jadi dia datang malam-malam. Itu puncaknya itu ya? Apa ada lagi kejadian? Masih ada lagi. Masih ada, tapi nggak lagi. terekam. Kalau pas apa namanya? Yang kemarin kan nggak ada buktinya, Mas. Maksudnya kan setiap aku di Apato sendiri itu pasti dia ke ini. Itu mukul-mukul juga itu. Mukul-mukul juga kan nggak ada yang Nggak ada buktinya ya. Jadi mau laporan apa aja ke TSK kan TSK nggak percaya juga. Nah, jadi TSK atau agensi itu malah nggak percaya, guys. Malah menuduh, jangan mengada-ngada gitu. Iya. Kita menerima keluhan seperti ini malah sabar sampai mati nggak mau disuruh sabar di situ, guys. Ya teman-teman, ya itu tadi ya, perlunya adanya bukti dan saksi ketika ada peristiwa di tempat kita bekerja, apalagi di rantauan ya, di negara orang. Tanpa bukti ataupun saksi tentu tidak akan dipercaya ya, sehingga ya prosesnya jadi sulit gitu ya. Inilah pentingnya komunikasi. Jadi habis dapet itu dia datang ke tempat tinggalmu, marah-marah, Hampir setiap mukul. hari. Iya. Walah. Makanya apa kalau seumpama aku diliburin kah, disuruh pulang cepet kah, itu pasti aku nggak pernah di Apato, Mas. Nggak pernah di Apato, Iya. takut dia Iya, datang. takut dia datang. Mending keluar gitu ya. Maksudnya biar kalau ada apa-apa nanti ada yang tahu gitu Oh loh. gitu. Jadi Apato kalau pas libur kan, Mas, niatnya pulang sama teman-teman, sama senpai-senpai, terus pulang. Habis itu senpai belum apa-apa juga, langsung satunya datang ke Apato bilang, tadi kamu kemana gitu, bilang saya di tempat teman, aku bilang gitu kan, di luar gitu, padahal aku di taman itu. Itu ke taman tuh nggak bawa sepeda? Pakai sepeda. Oh, pakai sepeda. Pakai sepeda. Terus setiap aku ke Apato kok kamu nggak ada, pokoknya dia bilang gitu kan. Kesel dia tidak bisa melakukan pelampiasan gitu ya. Nggak bisa. Terus habis itu udah marah-marah, singkat cerita marah-marah lah, Mas. Dia itu apa namanya, keluar. Kan tadi sepeda nggak kenapa-kenapa ya. Pas aku datang kan habis aku gunain. Pakai. Terus dia keluar, langsung balik. Nah aku mau keluar, niatnya mau ke kombini, mau ke supermarket kan, minimarket kan. Nah itu aku lihat kok sepeda aku nggak ada di depan kan, tadinya di depan Apato. Nah terus aku cari-cari, ternyata di parkiran Apato sebelah. Loh ini bukannya sepeda aku tuh, bannya udah jadi angka 8. Udah dirusak. Udah dirusak. Parah. Ada masihan fotonya, Mas. Udah dirusak, udah disembunyiin lagi. Disembunyiin dan nggak mau ini, nggak. Itu mau. sepeda beli sendiri. Beli sendiri, Mas. Harganya 3 mang sekitar segitulah. tuh. Belum kerja, belum gajian, suruh beli sepeda 3 mang, dirusain bosnya, nggak licik, nggak jahat gitu bosnya. Terus nggak disembunyiin ngaku. lagi. Nah, Nggak ngaku lagi. nggak ngaku lagi gitu. Parah. Nah terus ketika sampean nggak betah itu sampean kabur. Harusnya Setelah koper ketemu,
Ya, koper ketemu. Terus setelah kejadian sepeda itu kabur. Itu malamnya itu aku di ini mas, apa namanya, disiksa dulu i- baru aku kabur. Oh. Pokoknya pas aku nyari koper itu terakhir pas aku mau di apa, tusuk pakai pisau itu. Pokoknya yang puncaknya. Habis kejadian itu aku langsung keluar cari koper, hujan-hujan itu kan. Ketemu langsung besoknya aku enggak, malamnya langsung ke tempat temen aku di deket situ. Diantar siapa? Jalan kaki aku mas, lah gimana lagi, jalan kaki. sepeda rusak. Senpai juga ini namanya apa namanya, dia patuh kan hujan. Aku hujan-hujan itu nyari mas. Luar biasa guys. Dibuang sia-sia guys, disia-siain guys. Kita di Indonesia perjuangannya berat, prosesnya lama, susah, biaya juga mahal, sampai sampai di Jepang disia-siain gitu. Hujan-hujan ya nyari koper basah-basah. Dan Ya sampai segitunya ya, koper sampai diperiksa, dibuang dan segala macam, bahkan sepedanya pun dirusak gara-gara tidak bisa melampiaskan amarahnya ke orang yang bersangkutan. Ini bosnya gila ini. itu apa namanya, dari yang patok, enggak, dari ladang kan, kopernya ketemu di ladang mas. Udah nggak peduli apa ada yang ketinggalan apa enggak, udah nggak peduli aku mas, cuma tak buka doang, ada nggak isinya, oh ada, ya udah aku bawa. Terus aku ke tempat temanku, ketemu kan tadinya pas aku diliburin ketemu orang Indonesia kan mas. Itu teman kenalan di situ apa di sebelumnya situ. udah kenal? Enggak, di situ baru kenal. Itu dia kerja di apa namanya, bengkel mobil. Terus aku kan tanya sama dia kan, kira-kira bisa nggak nginep buat beberapa hari gitu. Dia bilang bisa. Kenapa? Aku ada masalah lah gitu. Terus aku singkat cerita ke sana, aku bawa koper nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa gitu bilangnya. Ya udah langsung abis itu udah nggak pernah balik lagi ke situ. Nginep di situ beberapa hari Terus habis itu langsung ke apa namanya, ke Chiba aku mas, ke tempat teman juga. ke tempat teman. Itu TSK udah tahu. Itu udah tahu. Aku bilang mau ke sana gitu. Itu teman di Cibakeng itu satu TSK bukan? Enggak. Oh, beda. Beda job juga. Ya. Nah, selama di Ciba itu berapa hari? Nganggur itu ya? Nganggur itu mas. Itu kan di Chiba pertama aku di tempat temanku. Itu sekitar berapa hari ya? Hampir seminggu. Jadi nganggur kan? Nah, jadi masnya itu ketika proses nganggur itulah guys, proses nganggur itu jadi masnya ini apa? Ngechat aku di Messenger ya. Ngechat aku di Messenger, aku nggak tahu. Aku lagi buka job-job gitu, memang aku sering guys, tapi nggak tahu ada yang chat gitu. Memang banyak chat itu yang nggak kebuka gitu kan. Kebetulan aku buka chatnya dia gitu, Mas. Teman-teman, jadi walaupun kita merantau sebagai PMI ke negara manapun, pasti akan ada menemukan kasus-kasus yang seperti ini ya. Berat ringannya kasus ya tergantung dari masalahnya masing-masing ya. Di setiap negara itu akan berbeda-beda. Namun kalau kita lihat dari masalah yang di Jepang ini, ternyata di sini pihak dari agensi itu mempunyai kerjasama yang baik ya dengan para pekerjanya yang dipekerjakan di Jepang. Inilah yang seharusnya perlindungan terhadap pekerja itu menjadi perhatian ya, sehingga pekerja ini ketika menghadapi masalah seperti ini itu bisa melaporkan kepada agennya, terutama ya tentu dengan barang bukti. Dari agen ini bila nanti barang bukti memang mencukupi, ini bisa dilaporkan ke pihak yang berwenang di negara Jepang. Dan biasanya seperti cerita oleh Mas kita tadi, kalau sampai diproses di Jepang, maka perusahaan itu bisa ditutup, lalu bos dari perusahaan tersebut bisa dipenjara. Nah, kalau seperti ini ya pasti ya betul lah PMI yang bekerja di Jepang, karena ketika mereka menghadapi masalah itu bisa diselesaikan dengan cara hukum atau dengan cara kekeluargaan, yang penting ada buktinya. Dan ini bukan berarti bahwa setiap kita mau bekerja di Jepang menjadi ragu karena adanya
semacam tindakan kekerasan seperti ini. Ini adalah hanya sebagian kecil saja dari semua PMI yang ada di Jepang. Memang kita tidak perlu ya menceritakan segala sesuatunya sebagai perantauan yang bekerja di negara orang, itu yang bagus-bagusnya terus. Perlu juga ada mungkin peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan, itu juga perlu diketahui supaya nanti buat pembelajaran bagi para calon-calon PMI yang lainnya. Ketika merantau ke negeri orang harus siap secara mental dan juga fisik ya, karena kita tidak tahu apa yang kita hadapi di negara orang. Oke teman-teman, videonya sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.